Sebuah perintah darurat dari Presiden Ceko membuat seluruh markas Uni Eropa gempar. Perketat pemeriksaan masuk bagi semua warga negara asing non-UE, kecuali warga negara Indonesia. Saat ini, di Bandara Václav Havel, Praha, sebuah pemandangan perlakuan yang luar biasa berbeda sedang terjadi. Ini adalah tamparan paling keras bagi negara-negara yang gembar-gembor tentang kebangkitan kekuatan mereka. Ketika seorang turis dari Tiongkok daratan, bermandi keringat, ditahan di bea cukai meskipun ia melambaikan segepok uang euro dan harus menjalani interogasi selama 1 jam layaknya seorang kriminal. Seorang pria lanjut usia dari Indonesia justru melenggang santai melalui jalur khusus. Hanya dalam beberapa detik, ia dengan anggun menghilang di balik gerbang otomatis. Ini adalah sebuah hak istimewa yang luar biasa, yang bahkan tidak dapat dinikmati oleh warga negara dari banyak negara barat. Menghadapi pertanyaan dari internal Uni Eropa, pemerintah Ceko tidak hanya menolak untuk menarik kembali keputusannya, tetapi justru menyatakan dengan sikap yang nyaris membela, karena orang Indonesia layak mendapatkannya. Mengapa demikian? Keajaiban apa yang dimiliki Indonesia, sebuah negara kepulauan yang tampak begitu jauh di peta terhadap negara Eropa Tengah ini? Bahkan turis Amerika pun harus mengantre. Mengapa orang Indonesia bisa lewat tanpa hambatan seolah-olah mereka pulang ke rumah sendiri? Ini adalah titik awal dari apa yang disebut dunia sebagai keajaiban dari timur, sebuah legenda tentang martabat, teknologi, dan kepercayaan. Kisah nyata ini sekarang resmi terungkap. Sebelum kita melanjutkan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Beritahu saya dari belahan dunia mana Anda menonton video ini. Dan pastikan untuk berlangganan. Karena berita esok hari akan sangat menarik dan Anda tidak ingin melewatkannya. Saya Thomas Sterling, seorang jurnalis senior yang khusus meliput geopolitik dan ekonomi global. Saya telah mengunjungi banyak zona konflik dan menyaksikan kebangkitan serta kejatuhan banyak negara besar. Namun, saya belum pernah merasa begitu terkejut seperti hari ini. Sekarang saya berdiri di kota 1000 menara, jantung Eropa, di aula kedatangan Bandara Praha, Ceko. Tepat di depan mata saya, terjadi sebuah adegan yang sangat dramatis. Sebuah adegan yang dengan sempurna menggambarkan apa arti kekuatan nasional yang sesungguhnya. Seperti yang kita tahu, pemeriksaan imigrasi di bandara-bandara Eropa terkenal ketat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Akibat ketegangan geopolitik dan masalah imigran ilegal, Ceko, sebagai gerbang penting ke zona Schengen, telah meningkatkan pemeriksaan terhadap pengunjung non-UE ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aula kedatangan dipenuhi antrean panjang yang tak berujung, udara dipenuhi aroma kecemasan dan kelelahan. Di depan saya, ada seorang turis dari Shanghai. Ia tampak seperti seorang pengusaha kaya, mengenakan setelan bermerek mahal, dan membawa tas kulit yang juga bernilai tinggi. Ia jelas tidak sabar dengan penantian yang panjang. Ketika gilirannya tiba, ia hampir melemparkan paspornya ke atas meja dan berkata dengan lantang dalam bahasa Inggris yang kaku, "Saya datang untuk berinvestasi. Saya punya uang, biarkan saya lewat dengan cepat." Namun, tatapan petugas bea cukai itu sedingin es. Petugas itu mengabaikan kesombongannya dan dengan dingin bertanya, "Apa tujuan kunjungan Anda? Di mana tiket pulang Anda? Mana jadwal perjalanan rinci Anda di Ceko? Tunjukkan bukti keuangan Anda." Bahkan, petugas itu memintanya membuka koper kulit mahalnya dan memeriksa barang-barang pribadinya satu persatu, seolah-olah sedang memeriksa ancaman potensial. Wajah pengusaha Shanghai itu memerah padam. Paspor negara besarnya yang ia banggakan tampaknya tidak memberinya martabat sama sekali di sini. Sebaliknya, itu membuatnya menjadi target pengawasan ketat. Inilah kenyataan, kejam, tapi nyata. Menurut indeks paspor Henley terbaru, peringkat paspor Tiongkok masih jauh tertinggal, dan warganya sering menghadapi berbagai rintangan saat memasuki negara-negara maju. Namun di jalur sebelah, terjadi sesuatu yang membuat semua orang yang mengantre tercengang. Tepat ketika pengusaha Shanghai itu masih diperiksa barang bawaannya, seorang pria lanjut usia dari Asia Tenggara, berpakaian sederhana dengan kemeja batik dan ransel, berjalan menuju jalur khusus bertanda negara bebas visa prioritas. Ia memegang paspor berwarna hijau dengan lambang Garuda di sampulnya. Saat itu saya terkejut, berpikir mungkin pria tua ini salah jalur. Jalur itu biasanya untuk warga negara Amerika, Kanada, atau sekutu tradisional seperti Jepang. Tetapi tidak ada alarm yang berbunyi. Pria tua itu hanya tersenyum dan mengangguk kepada petugas yang berjaga di pintu masuk.
Dan petugas itu, secara mengejutkan, balas tersenyum dan berkata dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, "Selamat datang di rumah." Pria tua itu meletakkan paspor hijaunya di atas pemindai. Pip, gerbang otomatis langsung terbuka. Tidak ada interogasi, tidak ada penggeledahan, tidak ada tatapan curiga. Seluruh proses tidak sampai 20 detik. Ia dengan mudah dan santai memasuki wilayah Ceko, meninggalkan ratusan turis dari negara lain yang masih bersusah payah mengantre di belakangnya. Kontras pada saat itu begitu tajam, begitu kuat, hingga membuat saya, seorang jurnalis barat, merasakan getaran yang aneh. Ini bukan hanya tentang kecepatan melewati imigrasi. Ini adalah benturan dua dunia. Yang satu adalah negara besar. Semu yang dibangun di atas tumpukan uang dan volume, tetapi tersandung di hadapan aturan. Yang lain adalah bangsa kepulauan yang bekerja dalam diam, memenangkan martabat dengan kekuatan sejati, dan dihormati di seluruh dunia. Saya tidak bisa menahan rasa penasaran saya. Ketika giliran saya diperiksa, saya bertanya kepada petugas itu, "Tuan, maaf, mengganggu. Turis Tiongkok tadi diperiksa begitu lama. Mengapa pria tua dari Indonesia tadi bisa menggunakan jalur cepat? Apakah ini semacam pengaturan politik khusus?" Petugas itu, sambil mengecap paspor saya, mengangkat kepalanya, dan menjawab dengan nada, seolah itu adalah hal yang wajar. "Ini bukan politik. Ini adalah kepercayaan, Tuan." "Kepercayaan?" tanya saya lagi. "Ya, kepercayaan." Petugas itu menghentikan pekerjaannya dan menatap saya dengan serius. "Karena kami tahu orang Indonesia datang ke sini untuk membangun, bukan untuk merusak. Mereka membawa teknologi dan peradaban, bukan masalah. Terhadap sahabat, kami tidak pernah membangun pertahanan." Sahabat. Kata itu terdengar begitu hangat dan berat dalam hubungan internasional yang dingin. Saya jadi teringat data terbaru yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional, IMF, pada tahun 2024, yang menunjukkan PDB per kapita Indonesia telah melampaui banyak negara tetangganya, sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun di mata orang Ceko, Indonesia tidak hanya kaya, tetapi yang lebih penting, memiliki hati dan kesetiaan. Saya berjalan keluar dari bandara dan naik taksi menuju pusat kota. Pikiran saya terus dipenuhi oleh kata-kata petugas tentang kepercayaan. Di luar jendela, Sungai Vltava berkilauan keemasan di bawah matahari terbenam, dan jembatan Charles masih dengan anggun membentang di atasnya. Tetapi saya tahu, di balik kota kuno yang romantis ini, tersembunyi sebuah kisah yang jarang diketahui. Sebuah kisah tentang bagaimana Indonesia 30 tahun yang lalu, ketika semua orang memandang rendah Eropa Timur, dengan berani memilih untuk datang ke sini. Sesampainya di hotel, saya bertemu dengan rekan lama saya, seorang jurnalis lokal senior bernama Jan Novak. Melihat ekspresi termenung saya, Jan tersenyum dan menyodorkan segelas bir Pilsner. "Thomas, kau tampak seperti baru saja menemukan benua baru." Saya menyesap bir itu dan berkata dengan serius, "Jan, hari ini di bandara saya melihat orang Indonesia menggunakan jalur prioritas sementara orang Tiongkok ditahan dan diinterogasi. Ini luar biasa. Katakan padaku, mengapa orang Ceko begitu mencintai Indonesia?" Jan menyingkirkan senyumnya, matanya menjadi dalam. "Thomas, apa yang kau lihat hanyalah hasilnya. Benih dari semua ini telah ditanam 30 tahun yang lalu, pada musim dingin yang membekukan itu. Saat itu, kami baru saja keluar dari bayang-bayang Uni Soviet. Kami tidak punya apa-apa, dianggap pengemis oleh Eropa Barat, dan dilupakan oleh dunia. Saat itu, tidak ada yang mau peduli pada kami, kecuali mereka. Mereka yang dimaksud Jan adalah sekelompok pengusaha Indonesia yang datang dengan tekad baja dan semangat gotong royong. Dan salah satu yang paling legendaris di antara mereka adalah tokoh utama cerita kita, pria tua yang saya lihat sekilas di bandara. Namanya Budi Santoso. Untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus memutar waktu kembali ke awal 1990-an, sebuah era yang penuh gejolak dan peluang. Malam itu, di sebuah pub tua yang bersejarah di Praha, Jan menatap saya dengan emosi yang kompleks di matanya, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ia meletakkan gelas birnya, dan perlahan berkata, "Thomas, kau seorang jurnalis barat, terbiasa mengukur hubungan internasional dengan untung rugi. Jadi, kau akan sulit memahaminya. Tetapi bagi kami, orang Ceko, Indonesia bukan hanya mitra investasi. Mereka adalah saudara yang menjaga martabat kami." Kata-kata Jan membuat saya semakin bingung. Martabat? Menjaga?
Istilah-istilah ini biasanya digunakan untuk sekutu darah dalam perang, bukan mitra bisnis. Jan mengangguk. Ekspresinya menjadi serius. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke musim dingin yang dingin setelah tembok Berlin runtuh dan Uni Soviet bubar, tepat setelah revolusi beludru kami. Langit Praha saat itu selalu kelabu, mata Jan tampak kosong, seolah-olah ia kembali ke era yang penuh keputusasaan itu. Kami pikir kami telah bebas dari tirani dan menyambut kebebasan. Tetapi kenyataan menghantam kami dengan keras. Ekonomi runtuh, hiperinflasi merajalela, pabrik-pabrik tutup. Negara-negara Eropa Barat, meskipun di mulut mereka menyambut kami, di dalam hati mereka memandang rendah kami. Di mata mereka, kami hanyalah kerabat miskin yang baru saja melepaskan status sebagai negara satelit Soviet, sumber tenaga kerja murah, dan bahkan pembuat masalah potensial. Negara kami bahkan menghadapi perpecahan. Cekoslowakia akhirnya terpecah menjadi dua negara. Rasa sakit karena terkoyak itu masih terasa hingga hari ini. Kami berteriak kepada dunia. Kami bukan negara terbelakang di Eropa Timur. Kami adalah jantung Eropa Tengah. Kami punya tradisi industri. Tolong hargai identitas kami. Jan mengepalkan tinjunya dengan marah. Tapi dunia hanya memberi kami sikap dingin. Modal asing ditarik. Janji-janji dilanggar. Orang Jerman datang, ingin membeli pabrik kami, dan mengubah kami menjadi bengkel perakitan rendahan. Orang Jepang datang, raksasa ekonomi Asia saat itu. Tetapi setelah menghitung dengan kalkulator mereka merasa infrastruktur di sini terlalu buruk dan risikonya terlalu tinggi. Mereka bahkan tidak mau membicarakan transfer teknologi, hanya ingin menjadikan kami pasar untuk membuang produk mereka. Adapun Tiongkok daratan yang sedang bangkit. Saat itu mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan tidak bisa memberi kami bantuan nyata selain slogan-slogan politik kosong. Kami merasa ditinggalkan oleh dunia. Seperti anak-anak telanjang yang dilemparkan ke dalam hutan kapitalisme, sendirian dan tak berdaya. Saya mendengarkan narasi Jan, dan gambaran dari buku-buku sejarah muncul di benak saya. Itu adalah rasa sakit dari masa transisi, di mana harapan berubah menjadi keputusasaan. Tapi apa hubungannya ini dengan Indonesia yang jauh di Asia? Jan menarik napas dalam-dalam. Di saat kami paling putus asa, pemerintah Ceko dengan sikap mencoba-coba mengirimkan ratusan surat ke seluruh dunia untuk mencari kerjasama. Isi surat itu sangat rendah hati, namun membawa keputusasaan terakhir. Kami tidak ingin sedekah. Kami ingin mitra yang setara. Kami memiliki warisan industri 100 tahun. Kami memiliki insinyur yang hebat. Siapa yang mau percaya pada kami? Siapa yang mau memberi kami kesempatan? Hasilnya bisa ditebak. Prancis menggelengkan kepala, Inggris mengabaikan, Amerika ragu-ragu. Teknologi kalian terlalu usang. Situasi politik di sini tidak stabil. Risikonya terlalu besar. Itulah jawaban mereka. Tepat ketika semua orang berpikir surat permohonan ini akan hilang di telan lautan, salah satu surat itu terbang melintasi separuh bumi dan mendarat di meja Kementerian Luar Negeri Indonesia dan sekelompok pengusaha UKM Indonesia. Saat itu, posisi Indonesia sebenarnya mirip dengan kami. Di panggung diplomasi internasional, mereka juga menghadapi banyak tekanan. Mungkin karena perasaan senasib sebagai sesama yang berjuang, atau mungkin karena semangat Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong yang mendarah daging dalam diri orang Indonesia, sekelompok pejabat muda dan pengusaha Indonesia mengambil proposal yang dianggap sampah oleh dunia itu. Saya secara intuitif menyadari bahwa inilah titik balik sejarah. Ketika seluruh dunia melihat Ceko sebagai beban dan sampah, siapa yang memiliki visi untuk melihat emas di bawah reruntuhan ini? Dan siapa yang berani mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan yang dianggap mustahil oleh semua orang? Orang yang bertanggung jawab atas proyek itu adalah Tuan Budi Santoso, pria lanjut usia yang kau lihat di bandara, kata Jan, matanya berkaca-kaca. Tahukah kau, Thomas, apa kalimat pertama yang diucapkan Tuan Budi ketika ia pertama kali datang ke Praha dan melihat pabrik-pabrik tua yang terbengkalai itu? Itu bukan perhitungan cerdas seorang pengusaha. Itu adalah empati mendalam di antara sesama pejuang. Untuk memahami apa arti sesama pejuang itu, keesokan harinya, saya pergi ke kawasan industri di pinggiran Praha. Sekarang, tempat itu telah menjadi taman teknologi tinggi dengan pabrik-pabrik modern berjejer. Tetapi di era yang diceritakan Jan, tempat itu hanyalah reruntuhan yang ditumbuhi ilalang. Di sana saya bertemu dengan Tuan Budi Santoso, yang kini berusia lebih dari 70 tahun. Meskipun waktu telah mengukir kerutan di wajahnya, tatapan matanya masih tajam,
memancarkan keteguhan yang khas dari para pendiri usaha generasi pertama Indonesia. Saya langsung bertanya, "Tuan Budi, mengapa memilih Ceko?" Saat itu bahkan Jepang dan Jerman pun menyerah pada tempat ini. Tuan Budi mengeluarkan sebuah buku catatan yang sudah menguning dari sakunya, mengelusnya dengan lembut dan tersenyum pahit. "Jujur saja, awalnya saya juga menentangnya. Di perusahaan, semua orang ribut. Para pemegang saham bilang, saya gila, mengabaikan pasar yang sudah jelas di Asia Tenggara dan pergi ke negara Eropa Timur yang baru saja berubah sistem. Belum lagi menghadapi kendala bahasa dan peraturan yang kacau. Ini sama saja dengan membuang uang ke laut. Tetapi ketika saya melihat faks yang dikirim oleh pejabat Ceko bernama Michal, saya berubah pikiran. Ia menunjukkan faks itu kepada saya. Kertasnya sudah setipis sutra, tetapi kata-katanya masih jelas. Kami tidak butuh amal, kami butuh martabat. Sama seperti kalian orang Indonesia yang pernah menciptakan keajaiban di atas puing-puing krisis moneter, percayalah orang Ceko juga bisa melakukannya. Beri kami mesin, kami akan memberikan produk kelas dunia." Tuan Budi menunjuk kalimat itu, suaranya sedikit bergetar. Dalam kalimat ini, saya melihat Indonesia di tahun 70-an dan 80-an. Saat itu, kami juga seperti ini, membawa satu koper keliling dunia, menawarkan produk kami, memohon agar orang memberi kami pesanan. Kami juga, di tengah lautan keraguan, dengan tangan dan keringat kami, mengubah Indonesia menjadi kekuatan manufaktur. Tatapan mata yang tidak mau diremehkan itu, saya sangat mengenalnya. Kecemasan karena ingin diakui oleh dunia, itu juga merupakan luka yang terukir dalam di hati kami, orang Indonesia. Empati ini mendorongnya. Tuan Budi menoleh keluar jendela ke arah lini produksi yang sibuk, seolah-olah kembali ke sore bersalju 30 tahun yang lalu. Ketika saya datang untuk survei lapangan, yang menyambut saya adalah Michal. Itu adalah pabrik komponen elektronik tua. Pemanasnya rusak, dinginnya menusuk tulang. Michal mengenakan mantel yang ditambal, bibirnya membiru karena kedinginan. Tetapi ketika ia menunjuk ke mesin-mesin yang dingin itu, matanya bersinar. "Tuan Budi, lini produksi ini, jika sedikit dimodifikasi, bisa langsung memproduksi motherboard. Pekerja kami memiliki pendidikan dasar terbaik. Mereka mengerti fisika, mengerti matematika. Tolong percaya pada kami." Tetapi yang saya lihat adalah pemandangan yang berbeda. Pasokan listrik sering mati, jalanan berlubang. Menurut logika bisnis normal, saya seharusnya segera berbalik dan pergi, lalu menulis laporan yang tidak merekomendasikan investasi. Tetapi saat itu, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya berhenti berdetak. Di sudut pabrik, beberapa insinyur Ceko yang sudah tua, duduk di lantai semen yang dingin, memakan roti kering. Tangan mereka penuh kapalan dan oli. Tetapi yang terbentang di depan mereka bukan koran yang mengeluhkan hidup, melainkan diagram sirkuit yang rumit. Mereka berdebat, menghitung, beradu argumen, demi meningkatkan tingkat keberhasilan produksi sebesar 0,1% saja. Pada saat itu, saya seolah melihat ayah saya. Pada saat itu, Tuan Budi seolah melintasi ruang dan waktu, melihat ayahnya sendiri pada masa-masa sulit sebelum lepas landasnya ekonomi Indonesia. Tak terhitung banyaknya pengusaha UKM Indonesia yang juga seperti ini, di pabrik beratap seng, berjongkok di lantai penuh oli sambil makan nasi bungkus, bekerja semalaman demi mengejar pesanan ekspor. Kekuatan akar rumput yang tampak tidak signifikan, inilah yang menopang masa depan Kepulauan Indonesia dengan kedua tangan mereka. Saya melihat para insinyur Ceko ini, dan hati saya terasa perih. Mereka bukan buruh kelas 3. Mereka adalah mutiara yang dilupakan oleh zaman. Yang mereka butuhkan hanyalah sebuah panggung untuk membuktikan diri. Tuan Budi tidak ragu-ragu. Pada saat itu, ia membuat keputusan yang mengubah nasib kedua negara. Ia langsung menggenggam erat tangan Michal yang kasar dan dingin. Bahkan tanpa menunggu penerjemah, ia berkata dengan tegas dalam bahasa Inggris, berlogat Indonesia yang kental. "Mari kita lakukan. Selama kalian mau, kita berjuang bersama." Michal tertegun, menatap orang asing dari Asia ini dengan tidak percaya. Tuan Budi melanjutkan dengan kalimat yang kemudian dicatat dalam buku pelajaran Ceko. "Kami tidak datang ke sini seperti kapitalis barat untuk mencari pabrik murah. Kami juga tidak akan memperlakukan kalian sebagai pasar pembuangan seperti beberapa negara besar lainnya. Kami dari Indonesia. Kami mengerti rasanya terisolasi, jadi kami lebih memahami nilai dari rasa hormat. Kami ingin mengubah tempat ini menjadi basis produksi Eropa.
Kita adalah mitra, saudara yang setara. Mata Michal langsung memerah. Tangan tuanya yang besar hampir meremukkan tangan Tuan Budi. Air mata jatuh, berderai di lantai semen. Itu adalah penderitaan yang telah lama terpendam, yang akhirnya menemukan pelampiasannya. Namun, kenyataan bukanlah dongeng. Setelah momen haru itu, datanglah logika bisnis yang dingin. Ketika Tuan Budi membawa komitmen ini kembali ke Jakarta, ia disambut oleh badai kritik. Di ruang rapat direksi yang luas dan terang di kawasan Sudirman, suara teriakan terdengar bersahutan. "Budi, kau gila? Semua orang sekarang lari ke Tiongkok. Di sana ada tenaga kerja murah dengan budaya yang mirip. Ada insentif yang tak terhitung jumlahnya. Kau malah mau kita menanamkan modal di negara miskin Eropa Timur yang baru lepas dari komunisme. Bagaimana jika tank Rusia kembali lagi? Bagaimana jika peraturan mereka berubah? Ini investasi miliaran rupiah, bukan main-main." Suara penolakan datang seperti gelombang pasang. Menuduhnya bermain-main dengan masa depan perusahaan demi menjadi pahlawan. Saat itu, industri elektronik Indonesia sedang menghadapi transformasi, margin keuntungan semakin tipis. Setiap rupiah harus dibelanjakan dengan bijak. Bahkan seniornya di pemerintahan menasihatinya secara pribadi, "Budi, sudahlah. Bahkan Sony dan Toyota dari Jepang saja sudah mundur. Apa modal kita, pengusaha UKM Indonesia, untuk mengisi lubang ini? Jangan korbankan segalanya hanya demi gengsi." Tuan Budi terpojok, tetapi ia tidak mundur. Malam itu, ia mengunci diri di kantornya dan menulis ulang laporan evaluasi setebal ratusan halaman. Kali ini, ia tidak hanya mencantumkan data keuangan yang membosankan, tetapi menulis analisis tentang strategi dan kemanusiaan. Di halaman terakhir laporan itu, ia menulis, "Jika kita pergi ke Tiongkok sekarang, kita hanya akan menjadi satu dari ribuan pengusaha lainnya. Bisa digantikan kapan saja, bahkan teknologi kita bisa dicuri. Tetapi jika kita pergi ke Ceko sekarang, di saat mereka paling kedinginan dan kita memberikan kehangatan, kita akan memenangkan hati seluruh Eropa. Ini bukan pertaruhan. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kepercayaan. Kita tidak berinvestasi pada bangunan pabrik. Kita berinvestasi pada hati manusia." Laporan itu akhirnya sampai di meja ketua Dewan Direksi. Ketua yang sudah tua itu menghisap rokoknya sepanjang malam. Akhirnya, ia menatap mata Tuan Budi yang merah karena kurang tidur dan menghela napas panjang. "Aku percaya pada api di matamu itu. Tapi Budi, ingat kata-kataku. Jika gagal, kariermu di industri ini akan tamat. Aku pun tidak bisa melindungimu." Demikianlah, proyek investasi dengan nama Sandi Bohemian ini diluncurkan di tengah kontroversi. Dengan membawa keraguan seluruh perusahaan dan mempertaruhkan reputasinya, Tuan Budi terbang kembali ke Praha. Namun, penderitaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pembangunan kembali pabrik jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Hambatan bahasa, benturan budaya, dan sisa-sisa birokrasi lokal menjadi gunung-gunung yang menekan. Krisis terparah terjadi pada bulan ketiga setelah konstruksi dimulai. Aksi mogok kerja besar-besaran meletus di lokasi. Penyebabnya adalah kesalahpahaman. Pemimpin serikat pekerja lokal menghasut para pekerja, mengklaim bahwa orang-orang Asia ini datang untuk mengeksploitasi mereka, mengubah mereka menjadi budak yang bekerja 12 jam sehari, seperti di pabrik-pabrik di Asia. Ratusan pekerja yang marah mengepung gerbang pabrik, mengacungkan spanduk dan berteriak, "Orang Indonesia pulang saja." Proyek terpaksa dihentikan. Perintah penarikan investasi dari kantor pusat di Jakarta pun menyusul. Tuan Budi berdiri di depan jendela kantornya, memandangi kerumunan yang marah di bawah. Ia merasa tak berdaya. Apakah ia benar-benar salah? Apakah ketulusan tidak bisa ditukar dengan kepercayaan? Saat itu, Tuan Budi melakukan tindakan yang mengejutkan. Ia mendorong pengawalnya yang mencoba menghalanginya, melepaskan jasnya, menggulung lengan ke meja batiknya, dan hanya dengan sebuah megafon, ia berjalan sendirian ke tengah kerumunan yang emosional. Seseorang bahkan mengambil batu dan bersiap melemparnya, tetapi ia tidak berhenti. Dengan bahasa Ceko yang terpatah-patah yang telah ia pelajari selama 3 bulan, ia berteriak, "Saudara-saudara, tolong dengarkan saya." Para pekerja perlahan-lahan terdiam, ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh pria Asia bertubuh kecil ini. Tuan Budi menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke tangannya sendiri yang juga penuh kapalan, suaranya bergetar namun penuh kekuatan. "Saya bukan kapitalis yang lahir dengan sendok emas. Saya juga berasal dari negara kepulauan yang pernah miskin.
Ayah saya seumur hidupnya menjadi kuli bangunan. Saya tahu betapa menakutkannya kemiskinan. Saya tahu betapa sakitnya dipandang rendah. Saya datang ke sini bukan untuk menjadi bos kalian. Saya datang untuk bersama kalian menciptakan produk nomor 1 di dunia. Kemudian, Tuan Budi melakukan sesuatu yang membuat semua orang Ceko terperangah. Di depan ratusan orang, ia merenggut dasi yang melambangkan status bosnya dan melemparkannya ke tanah. Dengan nada yang nyaris seperti sumpah, ia berteriak, "Mulai hari ini, saya akan makan roti keras yang sama dengan kalian, tidur di barak yang sama, dan melakukan pekerjaan kasar yang sama. Jika ada satu kata pun kebohongan dari saya, jika kalian menemukan saya melakukan eksploitasi sedikit pun, kalian kubur saja saya di bawah lantai pabrik ini. Saya jamin dengan hidup saya dan kehormatan bangsa Indonesia, begitu pabrik ini berdiri, kalian akan mendapatkan gaji tertinggi di industri elektronik seluruh Eropa." Suasana menjadi hening seketika, hanya suara angin dingin yang menderu. Ini bukan pidato seorang kapitalis, ini adalah sumpah darah seorang pria. Sejak hari itu, Tuan Budi benar-benar pindah ke barak di lokasi konstruksi yang berangin. Setiap pagi pukul 5, ketika Praha masih tertidur, ia sudah bangun dan membuatkan kopi panas untuk para pekerja. Ketika angin dingin -10 derajat menusuk di malam hari, ia berada di lini produksi bersama para teknisi, berbaring di lantai yang dingin untuk menyetel mesin, wajahnya penuh oli, tangannya pecah-pecah karena kedinginan. Awalnya, semua orang mengira ini hanya pertunjukan dari bos Asia itu, tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Tetapi seminggu berlalu, sebulan berlalu, 3 bulan berlalu, Tuan Budi selalu ada di sana, seperti paku yang tertancap di garis depan. Kekuatan yang tak terucapkan ini perlahan-lahan meluluhkan es di hati orang Ceko. Para pekerja mulai berbisik, bos Indonesia ini berbeda. Dia benar-benar ingin bekerja. Perlahan, spanduk-spanduk mogok kerja menghilang, digantikan oleh lampu-lampu yang menyala sepanjang malam. Semangat ketukangan yang mendarah daging dalam diri orang Ceko berpadu dengan semangat kerja keras orang Indonesia menciptakan reaksi kimia yang luar biasa. Lini produksi modern yang semula diperkirakan memakan waktu 2 tahun, secara ajaib selesai dalam 8 bulan. Ketika batch pertama motherboard kelas atas dengan tulisan Made in Czech Republic, tetapi dengan teknologi inti dari Indonesia dikirim ke Jerman, bahkan pelanggan Jerman yang paling kritis pun tercengang. Kualitasnya sempurna, tingkat kesalahannya 0. Pada hari peresmian, di kawasan industri Ostrava, bendera merah putih berkibar di samping bendera Ceko. Michal memeluk Tuan Budi yang tubuhnya menjadi jauh lebih kurus, menangis seperti anak kecil. Terima kasih, kau tidak menyerah pada kami. Kau membuat kami menemukan kembali kepercayaan diri kami. Kami bukan lagi objek sedekah. Kami adalah produsen yang mampu. Ini adalah awal dari sebuah legenda. Pabrik Tuan Budi tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi motor pemulihan ekonomi Ceko, menarik lebih banyak raksasa teknologi Indonesia untuk berinvestasi. Akhirnya, Ceko menjadi pusat manufaktur elektronik di Eropa. Ini bukan hanya kemenangan bisnis. Ini adalah penanaman benih di hati orang-orang Eropa. Orang Indonesia memegang janji, dapat dipercaya, dan merupakan raksasa teknologi yang memiliki hati. Saya menoleh ke arah Jan dan melihat matanya penuh kekaguman. Saya bertanya, "Jadi, inikah alasan mengapa ada perlakuan khusus di bandara? Karena kontribusi ekonomi?" Jan menggelengkan kepala, senyum misterius muncul di bibirnya. "Tidak, Thomas. Jika hanya karena uang, itu tidak cukup untuk membuat sebuah negara mengubah hukumnya untukmu. Bisnis adalah bisnis. Itu hanya pertukaran kepentingan. Yang benar-benar membuat kami menganggap orang Indonesia sebagai sahabat sejati dan menuliskan persahabatan ini ke dalam hukum adalah bencana yang terjadi setelahnya. Bencana itu benar-benar melunturkan lapisan mitra bisnis, menampakkan ikatan darah dan daging di baliknya." Jan merujuk pada banjir besar abad ini yang melanda Eropa Tengah pada tahun 2002. Itu adalah ujian bagi kemanusiaan dan juga titik balik sejati dalam hubungan Indonesia-Ceko. Ketika air bah menenggelamkan jembatan Charles yang indah. Ketika para manajer ekspatriat dari negara-negara barat bergegas mengemasi barang-barang mereka untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Budi Santoso dan orang-orang Indonesia di Ceko membuat pilihan yang bahkan akan membuat Tuhan terharu. Pilihan ini secara langsung melahirkan hak istimewa bebas visa itu dan menjadikan nama Indonesia sebagai jimat di hati orang Ceko. Untuk merekonstruksi kebenaran tahun itu,
Saya secara khusus mewawancarai seorang pensiunan kapten pemadam kebakaran Praha, Jakub. Meskipun sudah lebih dari 20 tahun berlalu, ketika ia berbicara tentang mimpi buruk di bulan Agustus 2002 itu, pria tegap setinggi 2 meter ini masih tak bisa menahan getaran. Itu adalah bencana seperti neraka. Hujan terus-menerus mengubah sungai Vltava yang lembut menjadi binatang buas yang mengaum. Air sungai meluap, menghantam kota tua Praha. Kereta bawah tanah berhenti. Listrik padam. Tak terhitung keluarga kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Saat itu, semua perusahaan asing yang berinvestasi di Ceko menerima peringatan banjir. Bagi sebagian besar perusahaan multinasional, menghadapi bencana alam seperti ini, prosedur standar operasinya hanya satu: evakuasi. Jakub memberitahu saya dengan geram. Saat itu, kami hanya bisa melihat para manajer barat yang biasanya berbicara tentang moralitas, berebut kursi pesawat yang terbatas untuk terbang kembali ke Frankfurt dan London. Dan para eksekutif perusahaan Jepang, mereka mengendarai mobil dinas mewah mereka, membawa keluarga dan hewan peliharaan mereka, dan melaju menuju perbatasan tanpa menoleh ke belakang. Pabrik ditutup. Ribuan karyawan lokal Ceko ditinggalkan begitu saja. Tidak ada perintah, tidak ada logistik, hanya selembar surat pemecatan dingin yang ditempel di pintu dengan alasan force majeure, yang mengakibatkan pemutusan kontrak. Pada saat itu, orang Ceko sekali lagi merasakan dinginnya ditinggalkan oleh dunia. Inilah arogansi modal. Di hadapan bencana, nasib penduduk lokal hanyalah angka yang memberatkan di neraca keuangan. Tetapi di kawasan industri Indonesia di Pardubice, situasinya sangat berbeda. Perintah evakuasi darurat dari kantor pusat Jakarta juga sampai ke tangan Budi Santoso. Di ujung telepon, suara ketua Dewan Direksi terdengar sangat cemas. "Budi, cepat evakuasi. Tempat itu sudah menjadi zona bencana. Mesin terendam, ada asuransi yang mengganti. Tapi kalau orang hilang, semuanya hilang. Bawa staf Indonesia kita segera mundur ke Jerman." Budi Santoso memegang telepon, memandangi air bah keruh yang mendekati area pabrik di luar jendela. Lalu ia berbalik menatap ratusan karyawan Ceko yang ketakutan dan bingung di belakangnya. Rumah mereka berada di daerah dataran rendah di dekatnya. Banyak dari mereka sudah tidak bisa menghubungi keluarga mereka. Keputusasaan terpancar di wajah setiap orang. Budi Santoso menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kalimat yang menentang perintah itu ke telepon. "Pak Ketua, saya tidak akan pergi. Jika saya pergi sekarang, bagaimana nasib ratusan keluarga ini? Kita orang Indonesia telah mengalami berkali-kali badai dan gempa bumi. Kita tahu bagaimana rasanya. Jika kita pergi, pabrik ini mungkin masih ada. Tetapi kepercayaan yang telah kita bangun selama bertahun-tahun akan hancur total." Hening sejenak di ujung telepon, lalu terdengar helaan napas. "Baiklah, jaga dirimu. Dukungan apapun yang kau butuhkan akan kami penuhi sepenuhnya." Setelah menutup telepon, Budi Santoso berbalik menghadap semua karyawan. Ia tidak mengucapkan slogan-slogan heroik. Ia hanya diam-diam mengenakan rompi pelampung oranye dan memakai helm pengaman berlogo perusahaan. Ia berteriak, "Semua staf dari Indonesia, dengarkan. Buka gudang, keluarkan semua generator cadangan dan pompa air kita. Ambil semua persediaan makanan dari kantin dan masak makanan panas. Kita tidak pergi ke Jerman. Kita pergi menyelamatkan." Tak satu pun dari 20 staf Indonesia yang hadir mundur. Kelompok insinyur muda ini, yang sehari-harinya adalah kaum terpelajar yang mengetik kode, saat itu tanpa ragu menggulung celana mereka dan mengikuti bos mereka menerjang badai. Kapten Jakub mengenang pemandangan saat itu, matanya basah. Ketika mobil pemadam kebakaran kami tiba di desa yang paling parah terkena bencana, kami terkejut. Di tengah air berlumpur setinggi pinggang, sekelompok orang berwajah Asia sedang bergandengan tangan membentuk rantai manusia, mengangkut karung pasir untuk menambal tanggul yang jebol. Yang memimpin adalah Budi Santoso, yang bertubuh kecil itu. Seluruh tubuhnya berlumpur. Suaranya serak, memerintahkan semua orang menggunakan pompa industri besar dari pabrik untuk membantu penduduk desa memompa air. Itu adalah satu-satunya peralatan besar yang masih berfungsi di seluruh area saat itu. Dan itu adalah peralatan yang seharusnya digunakan orang Indonesia untuk melindungi mesin-mesin mahal mereka, kini digunakan untuk melindungi ruang bawah tanah dan rumah-rumah penduduk desa. Saat proses penyelamatan, sebuah kecelakaan terjadi. Arus deras menghanyutkan sebatang kayu besar yang mengarah lurus ke seorang gadis kecil Ceko yang tidak sempat dievakuasi. Pada saat genting, Budi Santoso melompat,
melindungi anak itu dengan tubuhnya. Namun, kakinya terhantam kayu itu, darah segar mewarnai air berlumpur. Ketika penduduk desa menangis sambil menggotongnya ke tempat yang lebih tinggi dan bertanya mengapa ia begitu nekat, Budi Santoso yang pucat pasi memaksakan senyum dan berkata satu kata dalam bahasa Ceko. Rodina, keluarga. Di Indonesia, katanya, jika tetangga dalam kesulitan, kami pasti akan membantu. Kalian membantu saya di pabrik, sekarang kalian dalam kesulitan. Kita adalah keluarga. Kalimat itu, bersama lumpur setelah banjir surut, terukir dalam di hati setiap orang Ceko. Setelah banjir, ketika para pengusaha Jepang dan manajer Eropa Amerika yang melarikan diri kembali dengan setelan necis untuk menghitung kerugian dan klaim asuransi, mereka terkejut menemukan bahwa pabrik Indonesia tidak hanya yang tercepat pulih, tetapi gerbang pabriknya juga dipenuhi bunga dan roti buatan sendiri yang dikirim secara sukarela oleh penduduk desa. Media memberitakan kejadian ini secara besar-besaran. Judulnya bukan lagi investor Asia, tetapi saudara Indonesia, sahabat sejati dalam kesulitan. Banjir ini menghancurkan rumah, tetapi menyirami persahabatan yang tak terpatahkan antara kedua bangsa. Sejak saat itu, terbentuklah konsensus di masyarakat Ceko. Orang Indonesia adalah sekutu yang bisa dipercaya. Rasa terima kasih ini disimpan oleh orang Ceko selama hampir 20 tahun, hingga pandemi yang melanda dunia pecah. Ketika Indonesia sekali lagi menghadapi tekanan dari negara besar, orang Ceko merasa sudah waktunya untuk membalas budi. Waktu bergulir ke tahun 2020. Pandemi yang tiba-tiba membuat seluruh dunia terhenti. Bagi Eropa, ini adalah masa kelam yang penuh ketakutan dan kekacauan. Negara-negara saling sikut untuk merebut pasokan medis, perbatasan ditutup, sistem kesehatan runtuh. Tepat di saat Ceko paling rentan, dua suara dari timur sekali lagi menunjukkan suhu yang sangat berbeda. Negara tetangga yang menyebut dirinya sebagai negara besar yang bertanggung jawab memang mengirimkan masker dan APD, tetapi disertai dengan propaganda besar-besaran dan tuntutan arogan. Mereka menuntut pejabat Ceko untuk berterima kasih secara terbuka, bahkan menggunakan bantuan sebagai alat tekanan politik. Lebih buruk lagi, rumah sakit Ceko segera menemukan bahwa alat tes yang mereka beli dengan harga mahal memiliki tingkat akurasi yang sangat rendah, dan masker tidak memenuhi standar Uni Eropa. Bantuan beracun ini membuat orang Ceko merasa terhina dan marah. Mereka menyadari bahwa di mata pihak lain, Ceko masihlah pion kecil yang bisa diatur sesuka hati. Dan pada saat itu, Budi Santoso, yang sudah pensiun dan kembali ke Jakarta, meskipun kakinya tidak lagi sekuat dulu, masih berjuang untuk tanah air keduanya. Ia bekerja sama dengan para pengusaha mesin presisi di Indonesia dan melakukan sesuatu yang tidak terduga bagi orang Ceko. Indonesia tidak melakukan propaganda besar-besaran. Mereka diam-diam mengemas beberapa lini produksi masker otomatis paling canggih dan mengirimkannya ke Praha. Dalam suratnya kepada sahabat lamanya di Ceko, Budi Santoso menulis, memberi ikan, tidak sebaik mengajari cara memancing. Sahabat sedang dalam kesulitan. Kami tidak mengirim barang jadi. Kami mengirimkan teknologi untuk membuat alat penyelamat nyawa. Mesin-mesin dari Indonesia ini beroperasi siang dan malam, menghasilkan masker yang memenuhi standar medis tertinggi, tidak hanya menyelesaikan krisis di Ceko, tetapi juga memungkinkan Ceko untuk membantu negara tetangga seperti Slovakia dan Austria. Inilah kekuatan lunak Indonesia. Tidak banyak bicara, tetapi penuh kekuatan. Namun, ujian sesungguhnya masih menanti. Pandemi ini tidak hanya membawa virus, tetapi juga memperuncing konfrontasi geopolitik. Beijing mulai mengeluarkan peringatan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Ceko, mengancam bahwa Ceko harus mematuhi prinsip satu Tiongkok atau akan menanggung konsekuensi ekonomi yang berat. Diplomasi prajurit serigala ini mencapai puncaknya ketika Ketua Senat Ceko berencana mengunjungi Indonesia. Suasana saat itu sangat tegang. Menteri Luar Negeri Beijing secara terbuka mengancam akan membuat Ceko membayar harga yang mahal, bahkan menggunakan sanksi ekonomi dengan membatalkan banyak pesanan piano dan bir dari Ceko. Di bawah tekanan besar, banyak politisi Eropa memilih diam atau mundur. Tetapi semangat perlawanan orang Ceko yang diwarisi dari revolusi Beludru benar-benar bangkit. Ketua Senat yang baru, Miloš Vystrčil, berdiri tegak. Ia melihat pesanan yang dibatalkan secara tidak adil itu, dan melihat lini produksi yang diam-diam dikirim oleh Indonesia. Ia membuat keputusan. Menghadap kamera, ia berkata dengan tegas,
Kita tidak bisa tunduk karena takut. Jika kau membungkuk pada penindas, lain kali ia akan membuatmu berlutut. Saya akan pergi ke Indonesia, bukan hanya untuk ekonomi, tetapi untuk mempertahankan martabat kedaulatan kita. Pada 30 Agustus 2020, sebuah pesawat Carter dengan bendera Ceko mengabaikan garis merah yang ditarik Beijing, dengan tegas mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dikawal oleh jet tempur. Ini bukan sekadar kunjungan diplomatik. Ini adalah tantangan langsung terhadap kekuatan besar. Adegan yang terjadi selanjutnya menjadi momen klasik dalam sejarah diplomasi modern dan menjadi kebanggaan abadi di hati semua orang Indonesia. Pada 1 September, di gedung MPR, DPR Indonesia, Ketua Churchill naik ke podium. Menghadapi seluruh anggota dewan, ia menyampaikan pidato yang menggetarkan. Ia mengutip pidato terkenal Presiden Kennedy pada tahun 1963 di Berlin, yang terkepung, Ich bin ein Berliner, saya seorang warga Berlin. Kemudian, pria Ceko lanjut usia berambut perak itu, dengan suara yang kuat, sengaja menggunakan bahasa Indonesia dan mengucapkan kalimat yang membuat 270 juta orang meneteskan air mata haru. Saya orang Indonesia. Pada saat itu, seluruh ruangan berdiri, tepuk tangan bergemuruh, tak henti-hentinya. 5 kata singkat itu melintasi batas bahasa, menghancurkan ancaman kekuatan besar. Ia menyatakan kepada seluruh dunia, di jalan menuju kebebasan dan demokrasi, Indonesia tidak sendirian. Kita bukan anak yatim piatu di Asia. Kita adalah saudara dalam dunia bebas. Saya, yang sedang meliput berita ini, di lokasi, melihat juru kamera di sebelah saya, seorang pemuda Indonesia, diam-diam menangis sambil terus merekam. Inilah bobot martabat. Itu tidak bisa dibeli. Itu adalah hasil dari 30 tahun kepercayaan. Hasil dari kerja keras diam-diam tak terhitung banyaknya orang Indonesia seperti Budi Santoso. Namun, reaksi pihak seberang terhadap pengakuan yang tulus ini adalah kemarahan besar. Mereka pikir dengan memutus kerjasama ekonomi, mereka bisa membuat Ceko menyesal. Namun, mereka sekali lagi salah perhitungan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, tepat saat Ketua Senat meneriakkan saya orang Indonesia, sebuah rencana besar tentang urat nadi teknologi masa depan sedang terungkap antara Indonesia dan Ceko. Kali ini, yang dibawa Indonesia bukan lagi mesin masker, melainkan pusaka negara yang dapat mengubah nasib Eropa. Segera setelah Ketua Churchill kembali, pembalasan dari Beijing datang seperti yang diharapkan. Tetapi cara yang mereka gunakan justru menjadi bahan tertawaan dunia. Untuk menghukum Ceko, mereka tiba-tiba mengumumkan pembatalan pesanan untuk merek piano terkenal Ceko Petrov. Ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada perusahaan Ceko agar mereka merasakan sakitnya. Namun, tindakan intimidasi ekonomi yang picik ini secara tak terduga memberi Indonesia kesempatan untuk menunjukkan kelasnya. Seorang pengusaha muda Indonesia bernama Adi Santoso nanti akan saya ceritakan lebih detail, karena ia adalah putra dari Tuan Budi Santoso. Setelah mendengar berita itu, segera menghubungi teman-teman bisnisnya di Jakarta. Tanpa pikir panjang, komunitas bisnis Indonesia langsung membeli semua piano yang pesanannya dibatalkan itu dan menyumbangkannya ke sekolah-sekolah di Ceko. Saat diwawancarai, Adi Santoso mengucapkan kalimat yang penuh makna. Musik membutuhkan jiwa yang bebas untuk dinikmati. Jika ada yang tidak tahu cara menghargainya, biarkan piano-piano ini tinggal di tempat yang memahaminya, menemani anak-anak tumbuh dengan bahagia. Serangan balik yang indah ini tidak hanya menyelesaikan kerugian ekonomi Ceko, tetapi juga membuat sanksi pihak seberang menjadi bahan olok-olok di mata opini publik internasional. Warganet Ceko ramai-ramai berkomentar, "Terima kasih Beijing atas pembatalannya. Anak-anak kami jadi punya piano baru, dan kami jadi tahu siapa teman sejati." Tetapi insiden piano ini hanyalah hidangan pembuka. Yang benar-benar membuat pihak seberang panik dan mengguncang tatanan dunia adalah kartu as yang dimainkan Indonesia selanjutnya, teknologi digital dan energi terbarukan. Di era digital ini data adalah minyak baru, dan di bidang energi terbarukan, Indonesia adalah raksasa yang memegang kunci masa depan. Ketika Tiongkok masih mencoba mengikat Eropa dengan barang-barang murah, Indonesia telah datang dengan teknologi hijau dan ekosistem digital terdepan di dunia, mengetuk pintu Eropa. Pemerintah Ceko dengan jernih menyadari bahwa daripada bergantung pada rezim otoriter yang kapan saja bisa menggunakan ekonomi sebagai senjata, lebih baik terikat erat dengan sekutu demokratis yang menguasai teknologi inti. Maka,
Sebuah rencana besar lahir. Indonesia mengumumkan akan mendirikan klaster industri teknologi berkelanjutan di Ceko dan menyediakan beasiswa untuk melatih talenta-talenta Ceko. Ini bukan sekadar membangun pabrik. Ini adalah integrasi Ceko ke dalam ekosistem teknologi paling maju di dunia. Ini berarti mobil, satelit, dan perangkat AI Eropa di masa depan akan memiliki jantung berdarah Indonesia. Dan Ceko akan menjadi penghubung vital dalam urat nadi ini. Untuk menyaksikan momen bersejarah ini, saya datang ke Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Indonesia Ceko yang baru didirikan di Praha. Di sini, saya bertemu dengan pemuda yang menjadi sorotan dalam insiden piano, Adi Santoso. Adi Santoso, berusia 30-an, mengenakan setelan ramping yang pas, kacamata tanpa bingkai, dan berbicara bahasa Inggris serta Ceko dengan fasih. Ia sangat berbeda dari citra ayahnya, Budi Santoso, yang menggulung lengan baju dan melakukan pekerjaan kasar. Adi adalah representasi generasi baru Indonesia. Percaya diri, elit, dan berwawasan internasional. Tetapi tatapan matanya saat menatap saya sama persis dengan ayahnya. 30 tahun yang lalu. Itu adalah tatapan keteguhan yang pantang menyerah. Tuan Sterling. Adi Santoso menunjuk ke peralatan presisi yang beroperasi di dalam ruang bersih di belakangnya, tersenyum. 30 tahun yang lalu, ayah saya dengan koper dan obeng membuktikan kepada Ceko bahwa orang Indonesia bisa bekerja keras. Hari ini, kami dengan nanoteknologi dan ekonomi digital membuktikan kepada dunia bahwa orang Indonesia tidak tergantikan. Kehadiran Adi Santoso memberikan nuansa takdir pada cerita ini. Tapi saya tahu, di antara ayah dan anak ini pernah ada jurang pemisah yang dalam. Adi Santoso pernah menjadi orang yang paling membenci Ceko dan paling tidak memahami ayahnya. Untuk mengetahui bagaimana ayah dan anak ini berdamai, dan bagaimana perdamaian itu menjelma menjadi ikatan antara dua negara, saya mengundang Adi untuk minum kopi. Ketika saya bertanya tentang ayahnya, pemuda yang disegani di dunia bisnis ini tiba-tiba matanya memerah. Tahukah Anda? Waktu kecil, saya sangat membenci kata Ceko. Adi tersenyum getir. Karena dua kata itu telah merampas ayah saya. Anak-anak lain di akhir pekan ditemani ayah mereka bermain sepak bola. Sedangkan ayah saya selalu berada di pabrik di Praha. Saat itu saya bersumpah, setelah dewasa, saya tidak akan pernah menjadi seperti dia. Saya akan pergi ke Amerika, ke Silicon Valley, sejauh mungkin dari keluarga ini, sampai 5 tahun yang lalu. Saat itu saya terpaksa menggantikan ayah untuk perjalanan bisnis ke Ceko. Sebuah peristiwa yang terjadi benar-benar menghancurkan prasangka saya, dan membuat saya akhirnya mengerti kesepian dan kebesaran ayah saya. Adi Santoso menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan sore yang mengubah hidupnya. Itu adalah kisah tentang warisan, tentang bagaimana kesalahpahaman dilebur oleh kebenaran. Itu adalah sore yang gerimis. Saya sendirian pergi ke kawasan industri di Pardubice. Saat itu ayah saya dirawat di rumah sakit karena masalah jantung akibat kelelahan. Saya datang ke sini dengan sikap negatif, seperti mengurus warisan. Saya bahkan berpikir untuk menutup bisnis lama di sini, agar ayah benar-benar pensiun dan beristirahat di rumah. Saya memberhentikan taksi secara acak. Sopirnya adalah seorang pria tua Ceko berambut putih dengan wajah ramah. Selama perjalanan, kami tidak banyak bicara. Sampai saat turun, saya mengeluarkan kartu kredit untuk membayar. Pria tua itu melihat nama yang dieja di kartu kredit saya, dan tiba-tiba tertegun. Ia berbalik dengan cepat, menatap saya lekat-lekat dengan mata birunya yang dalam, dan bertanya dengan suara bergetar, "Apakah Anda putra Tuan Santoso? Tuan Budi Santoso yang kakinya terluka itu?" Saya terkejut dengan reaksinya, dan dengan ragu mengangguk. Detik berikutnya, pria tua ini melepaskan sabuk pengamannya, membuka pintu mobil, berjalan ke kursi belakang, dan menggenggam tangan saya erat-erat. Ia mengeluarkan dompet kulit tua yang sudah usang dari sakunya, dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah foto yang sudah menguning. Latar belakang foto itu adalah pabrik yang baru selesai dibangun. Ayah saya versi muda, mengenakan seragam kerja biru, wajahnya penuh oli, tersenyum cerah seperti matahari. Ia merangkul bahu sopir taksi tua ini. Keduanya memegang kunci pas di tangan mereka. 30 tahun yang lalu, kota ini hampir mati. "Ayahmulah yang memberi kami pekerjaan," kata pria tua itu dengan emosional, sudut matanya basah oleh air mata. "Saat banjir tahun 2002, rumah saya terendam sampai atap. Ayahmulah yang mengirim orang dengan truk perusahaan untuk menyelamatkan perabotan kami.
Saat itu kakinya masih berdarah, tetapi ia bersikeras untuk memastikan semua anak karyawannya aman sebelum ia mau ke rumah sakit. Perjalanan ini, saya tidak bisa menerima uang Anda. Di Ceko, tidak ada yang akan menerima uang dari anak seorang pahlawan. Pada saat itu, saya berdiri di jalanan negeri asing, memegang foto itu, air mata saya langsung tumpah. Saya teringat ulang tahun saya yang ke-10. Ayah tidak hadir. Hari itu, saya sangat berharap ia bisa pulang dari luar negeri, membawa saya ke Stadion Gelora Bung Karno untuk menonton pertandingan sepak bola, atau membelikan saya sarung tangan kiper baru. Tapi ia tidak pulang. Sebuah paket berat dikirim oleh kurir. Saya membukanya. Isinya adalah sebuah komputer desktop yang besar dan dingin. Bagi seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang merindukan kasih sayang, itu adalah hadiah terburuk. Saya marah dan mendorong komputer itu hingga jatuh, menangis dan berteriak. Aku tidak mau kotak besi ini. Aku mau ayah. Saat itu, saya sama sekali tidak tahu apa arti komputer itu. Itu adalah motherboard batch pertama dengan tingkat keberhasilan 100% yang diproduksi oleh ayah saya di lini produksi pabrik Ceko yang ia rakit sendiri untuk saya. Sekarang, berdiri di tanah tempat ayah saya berjuang seumur hidupnya mengenang kotak besi yang saya jatuhkan itu, saya akhirnya mengerti arti dari secarik kertas yang diselipkan ayah di bawah keyboard komputer itu. Di kertas itu tertulis, "Adi, ayah tidak bisa menemanimu bermain bola, maafkan ayah. Tapi ayah memberimu komputer ini karena inilah masa depan." Di sini, ayah sedang bekerja keras agar semua komputer di dunia memiliki jantung buatan orang Indonesia. Suatu hari nanti, ketika kau melangkah keluar dari Indonesia, kau akan menemukan bahwa perisai ini akan melindungimu lebih baik daripada tongkat pemukul manapun. Ternyata, ia bukannya tidak mencintai keluarganya. Ia mengangkat cintanya pada keluarga menjadi pembelaan atas martabat bangsa. Ia mengorbankan waktunya bersama saya selama 30 tahun untuk membukakan jalan bagi kami di jantung Eropa. Jalan ini dibangun dengan kepercayaan, teknologi, dan persahabatan. Karena pengorbanan generasi mereka, generasi kita bisa berdiri tegak. Cukup dengan menunjukkan identitas Indonesia, kita bisa mendapatkan rasa hormat dari seluruh dunia. Sore itu, saya tidak menjual pabrik. Sebaliknya, saya berdiri di depan lini produksi, tempat ayah saya pernah berjuang dan membuat sebuah keputusan. Saya akan mengambil alih tongkat estafet ini. Ayah membangun perangkat kerasnya, membangun kerangka Indonesia. Tugas saya adalah menyuntikkan perangkat lunak dan jiwa, membuat teknologi Indonesia bukan hanya komponen dingin, tetapi juga kecerdasan yang tak tergantikan. Tuan Sterling, Adi Santoso menyesap kopinya, menatap saya dengan tatapan mantap. Sejak hari itu, saya bukan lagi anak Budi Santoso. Saya adalah rekan seperjuangannya. Kami, dua generasi, dengan cara yang berbeda, melakukan hal yang sama. Membuktikan bahwa Indonesia layak diperlakukan dengan baik oleh dunia. Kisah Adi Santoso sangat menyentuh saya. Ini bukan hanya rekonsiliasi sebuah keluarga. Ini adalah warisan dari dua generasi industri Indonesia. Dari manufaktur padat karya hingga kini memimpin dunia dalam semikonduktor dan desain AI, jalan transformasi Indonesia sangat berat, tetapi sangat kokoh. Namun, cerita tidak berakhir di sini. Tepat ketika pernikahan teknologi antara Indonesia dan Ceko semakin erat, tetangga kuat yang selama ini mengintai akhirnya tidak bisa tinggal diam. Kali ini, mereka menemukan sanksi ekonomi tidak efektif, jadi mereka menggunakan taktik yang lebih licik, perang opini dan perang persepsi. Sebuah perang tanpa asap mesiu diam-diam terjadi di jalanan dan dunia maya Praha. Ini adalah ujian terberat bagi persahabatan Indonesia dan Ceko. Musim semi di Praha memang indah, tetapi udara mulai dipenuhi oleh suasana yang tidak menyenangkan. Kali ini, lawan tidak menggunakan tank atau sanksi ekonomi, melainkan melancarkan perang persepsi yang lebih licik. Ini adalah skenario yang sangat akrab bagi orang Indonesia. Ketika konfrontasi langsung tidak berhasil, mereka akan bersembunyi di balik keyboard untuk menciptakan kekacauan dan kebencian. Dalam semalam, media sosial Ceko dibanjiri artikel-artikel dari sumber tidak jelas. Air mata Ostrava, pabrik emas Indonesia meracuni. Air tanah kita, kebenaran di balik pabrik Indonesia. Buruh Ceko menjadi warga kelas 2. Judul-judul sensasional dengan gambar-gambar yang dimanipulasi menyebar seperti virus di internet. Bahkan ada beberapa kelompok yang disebut aktivis lingkungan yang entah dari mana muncul, mengenakan masker gas dan membawa spanduk bertuliskan,
Indonesia, keluar. Berdemonstrasi di depan gerbang Taman Teknologi Indonesia. Kebohongan yang diulang 1000 kali sepertinya hampir menjadi kebenaran. Kepanikan mulai menyebar. Warga yang semula bersahabat dengan Indonesia mulai goyah. Saya melihat pemilik kedai kopi langganan saya menatap mahasiswa Indonesia dengan tatapan curiga. Inilah efek yang diinginkan lawan. Menghancurkan kepercayaan dari dalam. Memutus hubungan antara Indonesia dan Ceko. Puncak dari drama ini terjadi pada dengar pendapat publik evaluasi lingkungan yang diadakan di Balai Kota Ostrava. Suasana hari itu sangat tegang. Para demonstran bayaran memenuhi barisan depan dengan histeris menuduh pabrik Indonesia membuang air limbah beracun. Adi Santoso, yang duduk di antara hadirin, mengepalkan tinjunya, wajahnya pucat. Di tangannya ada tumpukan tebal dokumen sertifikasi lingkungan Uni Eropa. Tetapi di hadapan teriakan emosional, data rasional tampak begitu pucat. Tepat ketika situasi hampir tidak terkendali, seorang pria tua bungkuk tiba-tiba berdiri dan merebut mikrofon. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Dia adalah Lukas, seorang tetua komunitas yang paling dihormati di sana. Seorang nelayan tua yang telah tinggal di sana selama 70 tahun. Diam. Kalian orang luar yang dibayar untuk melakukan ini. Suara Lukas yang menggelegar mengejutkan seluruh ruangan. Ia dengan gemetar mengeluarkan sebuah botol air bening dari tasnya, berisi air yang jernih. Ini adalah air yang saya ambil pagi ini dari hilir saluran pembuangan pabrik Indonesia. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Lukas membuka tutup botol, mengangkat kepalanya, dan meminum habis air di dalamnya. Saya telah tinggal di tepi sungai ini seumur hidup saya, kata pria tua itu, menyeka sudut bibirnya. Di zaman komunis, sungai ini hitam dan bau. Bahkan tikus pun tidak mau mendekat. Tapi sejak orang Indonesia datang, mereka menggunakan standar yang lebih ketat dari Uni Eropa. Air limbah sekarang bersih. Ikan traut yang telah hilang selama 50 tahun telah kembali. Ikan traut hanya hidup di air terbersih. Apakah ikan juga bisa berbohong? Tindakan Lukas seperti palu godam yang menghancurkan kaca kebohongan. Segera setelah itu, perwakilan Serikat Pekerja, Peter, juga berdiri. Pria Ceko berjanggut lebat ini menatap para penyebar hoaks dengan tatapan menghina. Kalian bilang orang Indonesia memperlakukan kami seperti warga kelas 2? Peter tertawa sinis. Jangan bercanda. Dulu, ketika perusahaan-perusahaan negara besar datang ke sini, semua manajemen diisi oleh orang mereka sendiri. Kami orang Ceko hanya bisa menjadi buruh. Tapi coba lihat pabrik Indonesia sekarang. 80% manajernya adalah orang Ceko. Anak saya tahun lalu bahkan dikirim oleh perusahaan ke Bandung untuk pelatihan. Dan sekarang ia sudah menjadi insinyur senior. Orang Indonesia memperlakukan kami sebagai saudara untuk dibina, bukan sebagai budak untuk diperas. Siapa teman sejati dan siapa penjahat yang ingin merusak? Kami orang Ceko mungkin polos, tapi kami tidak buta. Begitu suara Peter selesai, tepuk tangan sporadis meledak dari penonton, lalu semakin keras, menyatu menjadi gelombang suara yang tak terbendung. Seseorang mulai meneriakkan, Indonesia, Indonesia. Suara itu menenggelamkan pengeras suara para demonstran. Para pembuat onar profesional yang tadinya angkuh itu menyelinap keluar melalui pintu belakang dengan malu. Malam itu, stasiun TV nasional Ceko menjadikan ini berita utama. Judulnya, Kebenaran Tidak Akan Terdiam. Warga melindungi persahabatan dengan Indonesia dengan hati nurani. Badai ini tidak hanya gagal menjatuhkan Indonesia, tetapi seperti api yang memurnikan emas, membuat hubungan Indonesia dan Ceko menjadi lebih murni dan kokoh. Pemerintah Ceko segera mengumumkan undang-undang ketat yang menargetkan berita palsu dan secara terbuka memperingatkan negara-negara tertentu. Setiap upaya untuk merusak hubungan kami dengan sekutu demokratis akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. Ini adalah pernyataan keras yang jarang terjadi dalam sejarah diplomasi. Ini berarti status Indonesia di hati orang Ceko telah melampaui kepentingan, naik ke tingkat aliansi nilai-nilai. Setelah badai, muncullah pelangi. Di akhir cerita ini, kita harus kembali ke titik awal. Pengusaha Indonesia yang pernah dilupakan oleh dunia, Budi Santoso, yang seumur hidupnya membuktikan arti kata integritas, akhirnya tiba di saat tirai diturunkan. Ketika ia memutuskan untuk mengakhiri perjalanan 30 tahunnya dan kembali ke Indonesia untuk pensiun, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya kembali terjadi di Bandara Praha. Kali ini bukan karena hak istimewa, tetapi karena cinta. Waktu berlalu dengan cepat. 30 tahun setelah Budi Santoso menginjakkan kaki di tanah Ceko, di suatu musim dingin,
pemuda yang dulu berambut hitam itu, kini telah menjadi seorang pria tua berambut putih yang berjalan dengan tongkat. Ia memutuskan untuk melepaskan segalanya dan kembali ke Indonesia, kembali ke tanah air yang ia rindukan siang dan malam, untuk bermain dengan cucunya, untuk makan semangkuk soto ayam hangat. Pada hari perpisahannya, Istana Presiden Ceko awalnya mengusulkan untuk mengadakan perjamuan negara besar untuk melepasnya, tetapi ditolak oleh Budi Santoso. Ia hanya ingin pergi dengan tenang, sama seperti ia datang dengan tenang dulu. Namun, ketika mobilnya menuju Bandara Václav Havel Praha, ia terkejut menemukan bahwa di sepanjang jalan terpasang bendera Ceko dan bendera merah putih Indonesia. Ia mengira hari ini adalah hari libur nasional yang istimewa. Sampai mobil berhenti di depan terminal, pemandangan di depannya membuatnya benar-benar tercengang. Aula bandara dipenuhi orang, lautan manusia. Mereka bukan massa yang dimobilisasi. Mereka adalah orang-orang yang telah dibantu oleh Indonesia selama bertahun-tahun. Pekerja pabrik modern dengan seragam biru, mahasiswa teknik penerima beasiswa, perawat dengan APD, dan penduduk desa yang diselamatkan dari banjir 20 tahun yang lalu, kini membawa anak-anak mereka. Ketika Budi Santoso berjalan keluar dari mobil dengan gemetar, kerumunan meledak dengan teriakan, "Jekuji, terima kasih." Kerumunan secara otomatis membuka jalan. Seorang pria tua berjalan maju. Itu adalah Michal, pejabat Ceko dari masa lalu, kini juga berambut perak. Di tangannya tidak ada hadiah mahal, melainkan sebuah helm proyek yang usang dan penuh noda oli. Itu adalah helm yang dikenakan Budi Santoso saat pertama kali memasuki pabrik yang hancur 30 tahun yang lalu. "Sahabat lama," suara Michal serak, "kau masih ingat? Hari itu kau mengenakan helm ini dan berkata padaku, kita akan berjuang bersama. Sekarang, pabrik sudah berdiri, kota ini makmur, tapi helm ini selalu kami simpan untukmu." Michal menyerahkan helm itu kepada Budi Santoso, menggenggam tangannya erat-erat. "Apa yang kau berikan kepada kami bukanlah uang, melainkan martabat. Helm ini lebih berharga dari medali presiden, karena ia menjadi saksi bagaimana kita bangkit bersama dari lumpur." Budi Santoso menerima helm yang berat itu. Pria tangguh Indonesia ini, yang seumur hidupnya tegar, akhirnya tak bisa menahan air mata. Ia melepaskan topinya dan membungkuk dalam-dalam kepada semua orang yang hadir. Pengumuman terdengar, panggilan untuk naik ke pesawat. Penerbangan Garuda Indonesia GA068 tujuan Jakarta sekarang memulai proses boarding. Ketika Budi Santoso berjalan menuju Bea Cukai, sebuah pemandangan ajaib terjadi. Ribuan warga Ceko yang hadir secara spontan mulai menyenandungkan sebuah melodi. Itu bukan lagu kebangsaan Ceko. Itu adalah lagu rakyat Indonesia yang mereka pelajari dari para insinyur Indonesia, Bengawan Solo. Meskipun lafalnya tidak sempurna, melodi yang penuh perasaan itu bergema di bawah atap tinggi Bandara Praha, mengguncang jiwa setiap orang. Ini adalah pengakuan paling tulus dari negeri seberang. Budi Santoso berjalan dengan berat hati, melambaikan tangan. Ia tahu ia telah meninggalkan masa mudanya di sini, tetapi ia juga telah mengukir nama Indonesia selamanya di jantung Eropa. Setelah pesawat lepas landas, suara pilot terdengar melalui pengeras suara. "Para penumpang yang terhormat, saya kapten penerbangan ini. Hari ini di pesawat kita ada seorang tamu yang sangat istimewa, Tuan Budi Santoso. Sebuah kehormatan bagi kami untuk mengantar Anda pulang. Anda telah bekerja keras. Indonesia bangga pada Anda." Tepuk tangan meriah terdengar di dalam kabin. Budi Santoso menatap keluar jendela, ke atap-atap merah Praha yang perlahan mengecil, lalu menutup matanya. Senyum puas terukir di bibirnya. "Setelah ia pergi, saya mengunjungi kembali Praha. Budi Santoso memang telah pergi, tetapi warisannya ada di mana-mana. Di loket layanan Balai Kota, papan bertuliskan jalur khusus paspor Indonesia masih berdiri di sana. Saya bertanya kepada petugas, berapa lama papan ini akan ada di sini? Ia menatap saya dengan heran. Tentu saja selamanya. Keluarga pulang ke rumah, apa perlu ada gerbang? Di sebuah pertemuan para pengusaha rintisan muda, saya bertemu Adi Santoso. Ia dengan percaya diri mempresentasikan teknologi chip AI dari Indonesia kepada investor Eropa. Ia berkata kepada saya, generasi sebelumnya memenangkan kepercayaan. Generasi kami akan memenangkan masa depan. Indonesia bukan hanya pabrik manufaktur. Kami adalah pusat kecerdasan dunia. Kisah Budi Santoso adalah sebuah miniatur tentang bagaimana Indonesia menaklukkan dunia dengan kekuatan lunak.
Diplomasi sejati bukan tentang gertakan ala prajurit serigala, bukan pula tentang membeli dukungan dengan uang. Kekuatan sejati adalah mengulurkan tangan saat sahabat dalam kesulitan, adalah semangat ketukangan dalam menciptakan produk hingga sempurna, adalah kerendahan hati dan rasa syukur yang tulus. Inilah mengapa di dunia yang kacau ini, paspor Indonesia semakin dihargai dan sahabat Indonesia semakin banyak. Karena dunia tahu, orang Indonesia dapat dipercaya. Sekarang, saya ingin meminta Anda yang sedang menonton, jika Anda juga merasa bangga dengan Indonesia yang penuh hati dan kesetiaan ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih Indonesia, kalian adalah pahlawan sejati. Dan tolong bagikan video ini, agar lebih banyak orang mengetahui kisah mengharukan yang sering diabaikan oleh media arus utama ini. Saya Thomas Sterling. Sampai jumpa di episode berikutnya.